Yang memberkati itu artinya kalau Allah ngasih ke seseorang, nggak perlu berlimpah, ya, sesuai dengan kebutuhan tapi nggak pernah habis gitu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al waziran min ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah hari ini kita akan membahas terkait dengan rezeki yang mudah gitu ya. Ini masih dari kitab At-Tanwir ya, kalau sahabat-sahabat mau baca Ibnu Athaillah. Nah baik, jadi kita buka dari sebuah hadis riwayat Imam Ahmad. Sesungguhnya seorang hamba benar-benar terhalang ya, dari rizkinya disebabkan dosa-dosa yang menimpanya. Ini menarik ya kalimatnya. Jadi yusib buhu gitu ya. Jadi dosa yang menimpa. Makanya nanti kalau di Al-Quran kan ada ayat yang tidak ada satu musibah pun yang menimpa seorang hamba kecuali dikarenakan kesalahannya sendiri gitu. Jadi dosa tertimpa dosa karena melakukan sebuah kesalahan gitu. Nah, kesalahannya biasanya lupa diistighfari gitu. Tapi sebenarnya nggak ada manusia yang tidak berbuat dosa, tapi makanya yang terbaik itu adalah orang-orang yang banyak beristighfar kan. Rasulullah saja dalam sehari itu beristighfar 70 hingga 100 kali. Nah, kita seringkali tidak menyadari kalau melakukan dosa. Dan banyaknya tuh dosa-dosa kecil yang disepelekan. Kalau dosa besar, biasanya orang sadar gitu. Jadi orang kalau melakukan dosa besar biasanya diikuti dengan penyesalan, kemudian dia istighfar gitu. Tapi banyak dosa-dosa kecil yang kita lakukan yang seringkali dianggap ringan gitu. Atau bahkan nggak tahu kalau itu salah gitu. Karena ya di Al-Quran sebenarnya dijelaskan semua. Bagaimana cara berpikir, cara merasa bahkan ya. Jadi perasaan tuh banyak yang salah. Gitu. Perasaan manusia itu juga banyak yang salah. Jadi kadang manusia itu hidupnya drama karena seringkali mendramatisir sebuah event, kejadian, kemudian menjadi trauma dan sebagainya. Tapi di Al-Quran itu salah gitu. Karena di dalam semua peristiwa yang menimpa seseorang, itu ada kehendak Allah gitu. Ada hikmah yang sebenarnya harus diambil. Tanda dari dosa itu diampuni adalah dia mampu memperoleh hikmah atau pelajaran dari kesalahan gitu ya. Jadi kalau seandainya diistighfari, dosanya Allah ampuni, harusnya apapun yang terjadi dalam kehidupan manusia itu tidak membuat luka, tidak membuat trauma gitu ya. Tapi manusia ya positif aja, dia makhluk yang belajar dari pengalaman. Memang Allah ajari melalui kolam ya, melalui ya tadi takdir gitu. Jadi kalau pendapat umum yang disebut rezeki mudah, biasanya kalau pendapat umum itu adalah yang rezeki yang didapat dengan tidak bersusah payah gitu. Jadi kalau kita mungkin passive income kalau hari ini ya, rezeki-rezeki yang kerjanya sedikit tapi hasilnya banyak gitu ya. Jadi itu definisi umum bahwa yang disebut rezeki mudah adalah yang diperoleh dengan tidak harus bekerja keras tapi dapat gampang gitu. Tapi kalau sesuai dengan hikmah di Al-Quran, yang disebut rezeki yang mudah itu adalah yang tidak membuat terhijab dari dunia. Gitu. Dan yang tidak membuat dihisab di akhirat. Jadi banyak orang di dunia yang memperoleh rezeki yang tanpa bersusah payah, tapi kemudian terhijab di dunia ini. Karena kurang nilai perjuangannya, merasa semua dengan mudah, malah jadi tidak bisa melihat Allahnya di situ.
Nah, tapi ketika ada orang yang berjuang dengan effort atau upaya, kemudian tengah jalan mohon pertolongan Allah, kemudian Allah hadir menolong hal-hal yang dia anggap tadinya tidak ada jalan keluar, dia menjadi semakin mengenal gitu. Nah, jadi rizki yang mudah adalah yang tidak membuat terhijab di dunia dan tidak membuat dihisab di akhirat gitu. Nah, kemudian jadi kalau kita sikap yang benar tentu sebagai mukmin kan tauhid. Jadi Al-Qur'an itu bicara tentang hakikat, ya kan? Karena hakul yakin, Al-Qur'an itu hakul yakin. Nah, sementara Al-Qur'an juga melingkupi kan syariat juga gitu. Jadi secara hakikatnya itu dijelaskan di Al-Qur'an, tapi secara syariatnya bahwa manusia harus menempuh sebab itu termasuk sesuatu yang harus dilaksanakan gitu. Nah, jadi sikapnya adalah orang tidak boleh hanya dengan full keyakinan kemudian tidak bekerja gitu. Tapi sebaliknya orang tidak boleh bekerja mati-matian tanpa kemudian yakin bahwa rezeki itu sebenarnya dari Allah gitu, bukan dari semata-mata hasil kerjanya gitu. Kerja keras juga kalau Allah nggak buka kan nggak akan dapat apa-apa gitu kan. Nah, jadi sikap pertengahan itu adalah yang dituntut, itu disebut tauhid. Jadi antara hakikat dan syariatnya itu menyatu gitu. Makanya tawakal kan ya bekerja sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kadar masing-masing, kadar kemampuan masing-masing, sisanya yang melebihi kadar kemampuan, serahkan ke Allah gitu. Itu pertengahan. Jadi tawakal itu adalah pertengahan. Nah, kemudian tadi bahwa keberadaan hijab itu akan menyakitkan hati karena akan menghalangi seseorang untuk bisa berkomunikasi dengan Allah. Sehingga akan banyak kesulitan dalam kehidupan gitu. Nah, jadi kalau tadi orang memperoleh rizki yang datang dengan tanpa susah payah, tapi rizki itu kemudian membuat hijab antara dia dengan Allah, memang rizki uang dapat. Tapi persoalan kehidupan itu ada persoalan keluarga, persoalan anak, persoalan-persoalan yang tidak ada kaitan dengan uang ya, persoalan kebahagiaan gitu kan, dia terhalang di situ. Uangnya banyak, nggak pernah bahagia. Uangnya banyak, keluarganya berantakan. Uangnya banyak, tapi musibah juga banyak gitu. Jadi selalu resah bahwa hijab itu akan menyakitkan. Ya rizkinya datang tanpa susah payah, tapi kemudian bukan rizki yang mudah sesuai definisi Al-Quran, maka akan menutupi hati dan dia akan lebih sulit sebenarnya. Nanti juga itu baru di dunia. Kalau nanti di akhirat kan rumusannya itu barang siapa yang selamat dari pertanyaan. Jadi nanti kita semua akan ditanya di akhirat. Jadi dikatakan bahwa hisab itu setelah diajukan dulu pertanyaan. Gitu. Ketika diajukan pertanyaan, ada yang mampu menjawab, kemudian setelah itu nggak jadi dihisab. Tapi ada yang nggak lolos pertanyaan, langsung dihitung semuanya gitu. Dikatakan bahwa barang siapa yang selamat dari pertanyaan nanti di akhirat, maka dia akan selamat dari hisab. Dan barang siapa yang selamat dari hisab, maka dia selamat dari azab. Bayangin ya, orang datang, kemudian akan diajukan beberapa pertanyaan, kalau dia tidak bisa menjawab dengan benar, maka dia akan dihisab. Setelah dihisab panjang, belum tentu selamat. Jadi setelah antri panjang, disebut satu-satu, setelah selesai hisab, dimasukin ke azab, gitu. Nah, itu seperti itu. Nah, Allah akan mengajukan pertanyaan ke semua, ya. Tapi bukan karena Allah nggak tahu. Ya, Allah tahu. Tapi nanti kita akan sidang di hadapan seluruh makhluk, seluruh manusia. Gitu. Jadi bayangkan dipertontonkan seperti di sidang, di pengadilan, di hadapan seluruh makhluk yang ikut menyaksikan, yang semua juga sedang menunggu giliran tuh.
untuk dihisap satu-satu ya. Makanya antriannya panjang kan? Ya, nauzubillah min zalik. Baik, kita lanjut. Di Quran surat Toha ayat 124. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sulit atau sempit. Dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Penghidupan ya, maisyah ya. Jadi kalimatnya di sini maisyah. Fa inna lahu maisyatan donka gitu ya. Jadi penghidupan yang sempit. Nanti kita lihat di hadis riwayat Tabrani ya di bawah, itu yang digunakan juga maisyah. Jadi penghidupan. Nah, kita lihat di hadis di bawah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara dosa-dosa ada yang tidak bisa dihapus atau ditebus dengan pahala sholat, puasa, haji, atau umroh. Kemudian sahabat bertanya, lalu dengan apa bisa dihapusnya ya Rasulullah? Kemudian beliau bersabda, dengan kesusahpayahan dalam mencari penghidupan. Jadi belum tentu buruk kesusahpayahan dalam mencari penghidupan itu, ya. Karena bisa jadi itu mekanisme Allah sedang membersihkan hatinya. Gitu. Karena sebelumnya kan dia banyak memperoleh penghidupan dari hal-hal yang menghijab dia gitu. Nah, ketika dia hijrah, ingin diberi kehidupan yang thayyib, maka oleh Allah akan mulai diatur kembali. Gitu. Dan perpindahan dari rizki yang tidak baik menjadi rizki yang baik, itu di masa transisinya itu akan membuat seseorang sulit dulu gitu penghidupannya gitu. Tapi nanti kalau sudah terbuka melalui proses tadi ya, perpindahan dari yang menghijab kepada yang rizki yang tidak terhalang dari Allah, itu setelah kesulitan akan datang kemudahan gitu. Karena akhirnya semua bentuk penghidupan yang dia jalankan adalah bentuk penghidupan terbaik yang menghantarkan dia semakin mengenal Allah. Sehingga hatinya pun akan bisa melihat tempat-tempat rizki yang sudah Allah sediakan bagi dia di mana saja. Tidak lagi serabutan seperti orang yang tidak mengenal jaminan Allah bagi setiap orang. Nah, orang kan bekerjanya hari ini ya sesuai peluang-peluang yang ada semua diperebutkan gitu. Padahal kan sebenarnya peluang yang ditempuh adalah disesuaikan dengan apa-apa karunia yang Allah berikan ke setiap orang. Karena ada pasangannya. Karunia yang Allah berikan, kemampuan yang Allah berikan ke setiap orang, itu ada pasangan amalnya gitu. Nah, tapi dia terhalang untuk melihat pasangan amal dari karunia, baik itu ilmu, tenaga yang dia punya, itu harus kemana didaratkan. Terhalang dia di situ. Makanya di Al-Quran, tidak ada satu dabah pun kecuali atas Allah jaminan rizki. Dan Allah yang mengetahui di mana tempat mukimnya, ya, dan tempat penyimpanan. Gitu. Jadi kita semua ini kemampuannya berbeda-beda. Kondisinya berbeda-beda, ya. Ilmunya berbeda-beda, kekuatan fisiknya berbeda-beda. Masing-masing sudah Allah sediakan pasangannya, bayangkan. Tapi hanya Allah yang tahu. Kalau Allah nggak ngasih tahu, akhirnya dia tidak akan bekerja sesuai bidang yang menjadi pasangan kadar dirinya gitu. Ya, dia akan masuk ke pekerjaan-pekerjaan yang tersedia umum. Akhirnya ada hal-hal yang membuat dia tuh keluh kesah di situ karena memang nggak sesuai kan dengan kemampuannya, dengan kemudahannya. Akhirnya semakin menghijab dia dari Allah gitu. Jadi kadang-kadang pilihan hidup yang terlalu praktis tanpa bertanya dulu ke Allah, hanya untuk survival mode lah begitu ya,
belum tentu selalu baik, karena bisa jadi semakin menghalangi orang dari bidang diri yang sesungguhnya. Nah, kemudian di hadis riwayat Ibnu Hibban, yang disebut kaya itu adalah kaya hati, ya. Jadi tadi kan, orang kalau hatinya itu dibuka, diberi pengetahuan, bisa melihat rezeki lahiriahnya di mana masalahnya gitu. Gitu. Tapi orang dikasih rezeki lahiriah, hatinya tertutup, pasti akan salah belanja, pasti akan mengundang musibah dan sebagainya, gitu ya. Nah, ini kita lihat dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, kata Abu Dzar, "Wahai Abu Dzar, apakah engkau memandang bahwa banyaknya harta itulah yang disebut kaya?" "Betul," jawab Abu Dzar. Beliau bertanya lagi, "Apakah engkau memandang bahwa sedikitnya harta itu berarti fakir?" "Betul." Ya. Abu Dzar menjawab dengan jawaban serupa. Lantas beliau pun bersabda, ya, Rasulullah ya. Lantas Rasulullah pun bersabda, "Sesungguhnya yang disebut kaya adalah kayanya hati, dan yang disebut fakir adalah fakirnya hati." Kalimatnya yang digunakan di sini qalb, ya. Yang qalbnya miskin, ya, itu yang disebut miskin, yang miskin qalbnya gitu. Ya, jadi tadi kalau dikaitkan dengan yang sebelumnya, kan miskin karena terhalang sama Allah, kaya karena terbuka dan connect dengan Allah, gitu. Sehingga semua limpahan karunia Allah itu diberitahu, kamu kesini, nanti dikasih ini, gitu. Allah yang ngasih, baik ilmu, baik rezeki pasangan, baik rezeki pekerjaan, itu Allah yang ngasih semua. Jadi kaya karena hatinya mampu untuk connect dan diberitahu. Gitu. Jadi kalau nanti ada masalah, problem di rumah tangga, problem masalah anak, problem segala sesuatu, itu sama aja gitu. Kalau connect dengan Allah tuh diberitahu jalan keluarnya. Kita masuk yang tadi terhijab di dunia, itu ada dua bentuknya. Yang satu dia terhijab dalam usaha meraih rizkinya. Tadi kan, wah kejar sana kemari untuk mencari sekedar tambahan penghasilan, ngobjek ini, ngobjek itu, apapun lah pekerjaan yang ada, apapun peluang yang ada. Ya, dikaitkan dengan momen lebih heboh lagi. Mau lebaran apa ya, kita ngobjek apa ya supaya nambah-nambah, kan gitu. Jadi dalam usaha untuk mencari rizkinya, dia akan tenggelam dalam usaha. Sehingga lalai gitu terhadap Allah, terhadap jaminan Allah gitu kan. Nah, yang kedua adalah kalau dia dapat rizkinya, dia akan juga terhijab dalam penggunaannya. Jadi kalau Allah kasih hari ini ya, teman-teman, misalkan yang rizkinya terbatas, itu kan dalam kadar Allah. Kalau hari ini tiba-tiba Allah kasih kadar rizkinya melimpah, pasti kawan-kawan akan terkena hijab penggunaan, karena nggak ngerti ilmu belanja. Kalau nggak ngerti ilmu belanja, ya mending Allah tahan rizkinya dan dikasih sesuai kebutuhan. Karena kalau dikasih yang bisa ditabung, wah udah mulai belanjanya macam-macam gitu. Nggak sesuai nanti dengan apa yang Allah ridhoi gitu kan. Nah, di hadis riwayat Muslim kita lihat dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ya, "Wahai Bani Adam, berinfaklah kamu, niscaya aku akan berinfak kepadamu." Kemudian beliau bersabda, ya, kemudian beliau juga bersabda, tangan kanan Allah selalu melimpah. Ini kalau di hadis, di Al-Quran itu kata kunci semua ya. Jadi ini yang digunakan kan qalallahu tabaraka. Tabaraka kan barokah ya. Jadi Allah yang memberkati gitu ya. Yang memberkati itu artinya kalau Allah ngasih ke seseorang, nggak perlu berlimpah ya. Sesuai dengan kebutuhan tapi nggak pernah habis gitu. Selalu ada, pas butuh ada, pas butuh ada, pas butuh ada. Yang dikasih hari ini itu sesuai dengan kebutuhan hari ini. Jadi yang disebut barokah itu nggak pernah berkurang.
dia terus-menerus ada gitu. Beda dengan yang melimpah tapi tidak terberkati, itu akan menenggelamkan seseorang. Ya, mulai kan ngelola macam-macam pikirannya, tabungan lah, investasi lah. Kalau orang pas-pasan boro-boro investasi, ya dia akan fokus kepada pembelanjaan yang paling pas hari ini, apa yang paling dibutuhkan. Justru diajari infak yang tepat oleh Allah. Nah, tapi kalau banyak, dia kan jadi harus punya ilmu infak yang benar. Gitu. Jadi kalau alokasi yang banyak, ini buat apa aja coba? Dia dikasih pertanyaan sebenarnya kalau dikasih kelebihan itu. Kalau kamu dikasih ilmu yang banyak itu buat apa aja infak ilmunya. Tapi kalau ilmunya terbatas, sesuai kebutuhan, ya udah dia hanya ilmunya dipakai untuk kebutuhan ya kan. Itu saluran yang tepat gitu. Karena menggunakan karunia Allah sesuai dengan kebutuhan, itu infak. Tapi kalau banyak, orang itu cenderung celaka kalau nggak dikasih ilmu itu. Nah, makanya kan di sini satu yang digunakan tabaroka ya. Jadi Allah itu memang memberkati ya yang barokah gitu ya. Karena kalau kita berinfak dengan tepat, nggak akan habis uang itu. Akan selalu ada sampai meninggal tuh. Gitu. Kalau berlindung ke tabungan, tabungan tuh bisa ketipu orang, bisa kena musibah, aset sama gitu ya. Kemudian ini kuncinya kan, sabda Rasulullah yang lain, tangan kanan Allah selalu melimpah. Jadi kan kalau Allah itu di tangan kanannya itu memberikan ke seorang hamba, ke tangan kanan juga gitu. Jadi tangan kanan itu simbol. Tangan kanan itu kan terkait dengan perjanjian. Jadi seseorang yang memperoleh perjanjian dengan tangan kanan gitu ya. Itu dikaitkan dengan bahwa rizki seseorang itu tidak akan habis ya, selama dia itu mengerjakan apa yang menjadi kewajibannya di dunia gitu, sesuai karunia yang Allah kasih. Gitu. Jadi Allah akan memberikan terus-menerus melalui tangan kanan. Nggak bisa lewat tangan kiri yang mungkin sifatnya lebih lahiriah, logik. Tapi tadi, makanya di Al-Hikam kan ada kalimat, istirahatkan dirimu dari mengejar apa-apa yang telah Allah jamin bagimu. Tapi fokuskan dirimu, konsentrasikan dirimu, mengerjakan apa-apa yang dia tuntut darimu gitu. Maka ya tadi, kalau kita mengerjakan apa yang Allah inginkan kita lakukan, maka kehidupan ini Allah yang jamin, maksudnya gitu. Tapi kalau enggak, kalau lalai dari Allah, akhirnya kita dipaksa untuk mengurus kehidupan ini sendiri. Jadi segala sesuatu harus usaha sendiri gitu. Nah, kalau usaha sendiri itu masalahnya nanti banyak salahnya dan banyak hal yang kita nggak bisa jawab dan akan dihisap. Tapi kalau semuanya tadi kan, barang siapa bertakwa, Allah memberi jalan keluar dan rizki dari arah yang tak disangka. Itu artinya semuanya itu Allah yang menunjukkan, jadi kalau nanti ditanya di sana, dihisab, ya saya mengerjakan semua yang ditunjuki Allah, ya udah nggak jadi ditanya, masuk aja, gitu, nggak usah dihisab, gitu. Karena dia kan melaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah. Nah kemudian, ini tadi yang dihisab ya, di Quran Surat At-Takatsur, ayat 8, kemudian sungguh kamu akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan di dunia. Ya. Jadi semua kenikmatan yang ada di dunia ini akan ditanya. Nikmat sehat, nikmat iman, nikmat ya tadi lahiriah, semua. Ya. Nah kita lihat di hadis riwayat Muslim, ini terkait dengan bahkan nikmat makanan ya. Nah ini ya hadisnya panjang, tapi kurang lebih tadi Rasulullah dan para sahabat itu keluar rumah mencari, semuanya itu sedang mencari makanan gitu karena kelaparan ya. Sampai kemudian mereka memperoleh makanan ya dan bisa memakannya. Nah kemudian ada dialog seperti ini gitu.
setelah semuanya kenyang dan puas makan dan minum, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Abu Bakar dan Umar, "Demi Allah yang jiwaku berada dalam tangannya, kalian akan ditanya pada hari kiamat tentang nikmat yang kalian peroleh hari ini. Kalian keluar dari rumah karena lapar dan pulang sesudah memperoleh nikmat." Jadi sampai hal terkecil Allah akan tanya nikmat yang diberikan. Ya, jadi apa yang kita makan hari ini gitu ya, itu semuanya tuh dari Allah. Nah, jadi tadi kalau seandainya kita diberi nikmat kemudian kufur, ya tentu akhirnya Allah tidak akan tambah nikmat gitu, tapi bahkan dikurangi ya. Nah, karena kan kalau orang diberi nikmat banyak tapi kemudian tidak mampu mensyukuri, itu akan mencelakakan dia gitu. Sehingga Allah akan memberikan kepada seseorang itu sesuai dengan kadar, akan ditingkatkan bertahap sesuai dengan kemampuan bersyukurnya. Gitu. Jadi kalau orang dikasih sedikit nggak mampu bersyukur, hadisnya gitu, maka dia pasti tidak akan mungkin bisa bersyukur dengan yang banyak. Nah, tapi kalau logika kita kan terbalik. Ya mau bersyukur apa, wong semuanya serba sedikit, semuanya serba terbatas gitu kan ya. Ya kalau banyak rizkinya, ya wajar orang bersyukur. Wong saya terbatas, padahal hadisnya orang yang tidak bisa bersyukur dengan yang sedikit tidak mungkin bisa bersyukur dengan yang banyak. Ya, karena dia belum dikasih yang banyak aja. Jadi merasa bahwa kalau dikasih yang banyak ya pasti bersyukur. Tapi ketika dikasih yang banyak, ya banyak kufurnya manusia itu ya. Paling senangnya di awal, tapi setelah itu mulai lupa gitu. Balik lagi keluhannya, permintaannya gitu ya. Nggak pernah merasa cukup. Itu manusia memang begitu khasnya. Nah, kemudian ini ada apa namanya? Ya kalimat ya, perkataan dari Syekh Abu Al-Hasan rahimahullah. Ini di kitab itu ya, saya ambil karena menarik gitu. Jadi beliau berkata bahwa kami hanya mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Yaitu artinya cinta kami tidak terarah untuk makhluk. Ya. Nah, kemudian seorang laki-laki berkata, "Tuan, pandanganmu itu keliru berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hati itu cenderung mencintai orang yang berbuat baik kepadanya." Gitu. Kemudian Syekh menjawab, "Ya benar. Bagi kami hanya Allah yang berbuat baik kepada kami. Karena itulah hati kami mencintainya." Gitu. Nah, kalau kita kan cenderung berbuat baik kepada orang karena orang itu berbuat baik kepada kita. Sekilas tampak bagus ya. Tapi ketika ada orang lain yang berbuat buruk kepada kita, kita akan membalas berbuat buruk gitu. Nah, sementara Al-Quran itu kita dituntut untuk bisa berlaku baik, ya, baik terhadap orang yang berlaku baik kepada kita ataupun yang berlaku buruk kepada kita, gitu. Kita dituntut bersikap adil baik terhadap teman, saudara, bahkan terhadap musuh. Jadi agama yang adil gitu ya. Berat kan itu ya. Nah, makanya orang itu kemudian kalau semuanya itu dia memahami bahwa segala sesuatu itu datang dari Allah, ya maka dia nggak memfokuskan tujuannya ke makhluk. Jadi tentu kita ke orang tua, kan Allah yang memerintahkan juga di Al-Quran untuk berbakti kepada orang tua, bahkan bersyukur kepada orang tua. Gitu kan ya. Nah, karena itu perintah Allah. Nah, hati kita sayang kepada orang tua. Gitu ya. Menurut kita jadinya mudah. Ya kalau Allah memerintahkan di Al-Quran untuk tadi bersyukur kepada orang tua, hormat kepada orang tua. Kenapa Allah taruh perintah itu di Al-Quran? Nah, kemudian kita mengatakan, ya wajar, kepada orang tua Allah nggak usah ngasih tahu, Allah nggak usah nyuruh juga, ya saya pasti akan gitu. Kenyataannya banyak anak yang bermasalah dengan orang tua. Kenyataannya banyak dalam dinamika kehidupan, anak yang
mungkin tadi merasa orang tuanya bukan orang tua yang ideal, banyak disakiti gitu ya, tidak diperhatikan, kemudian sampai timbul benci gitu. Gitu. Tapi sudah di-lock dengan kalimat tadi. Mau bagaimanapun orang tuamu, tapi Allah sudah ngasih kaidahnya. Gak boleh kalau terhadap orang tua, mau bagaimanapun, ya kita tetap harus berlaku hormat, berlaku baik. Ya. Kalau dia beda akidah, gitu kan ya, kamu tidak ada kewajiban untuk mengikutinya, tapi tetap berlaku baik, ya karena dia orang tuamu gitu. Itu luar biasa ya. Jadi kepada orang tua itu dalam semua keadaan kita akan tetap berlaku hormat dan baik. Kenapa? Karena itu perintahnya Allah. Gitu. Jadi bukan hanya mengandalkan perasaan kalau orang tuanya lagi baik dituruti keinginan anak, anaknya sayang. Kalau orang tuanya lagi tegas, keinginan anaknya nggak dituruti, anaknya marah, gitu. Nggak seperti itu, gitu. Karena cenderungan manusia ngikuti perasaan hatinya itu lebih banyak melenceng. Kemudian terakhir di Quran Surat Al-Qasas, ayat 77, dan carilah pada apa yang telah Allah berikan kepadamu, pahala negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia. Dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi yang menarik kan, berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Ya, bukan berbuat baik kepada orang lain, sebagaimana orang lain berbuat baik kepadamu, bukan. Gitu. Kita ini banyak melencengnya, banyak melesetnya, banyak nggak taatnya, banyak maksiatnya. Tapi Allah terus mengampuni. Allah terus memberikan pengajaran, ya, memberikan kesempatan. Ya, kita banyak kufur. Tapi kemudian ketika seseorang mohon ampun, istighfar, ya Allah memaafkan. Ya, banyak hal yang nggak sesuai sebenarnya gitu ya kita kepada Allah itu, tapi Allah tetap saja kan. Banyak hal yang sebenarnya bisa membuat Allah murka gitu yang kita lakukan. Tapi karena Allah sudah menetapkan atas dirinya bahwa murka tadi ya, rahmatku mendahului murkaku, maka siapapun yang kemudian bermaksiat kepada Allah, tapi diiringi setelah itu dengan beristighfar, Allah akan mengampuni gitu. Banyak cacatnya kita, banyak buruknya kita, meskipun di luar itu tampil baik di hadapan makhluk. Itu karena Allah yang tutup, nggak kelihatan sama orang lain. Jadi aibnya Allah tutup, ya karena Allah tahu bahwa orang itu sedang berusaha untuk memperbaiki diri, meskipun sebenarnya belum baik. Sehingga Allah tutupi aibnya dari orang lain. Nah, karena Allah itu sudah banyak sekali berbuat baik terhadap kita, ya kalau ke orang lain juga harus begitu. Gitu. Ya, orang lain itu banyak nyakitin, orang lain itu banyak nggak berterima kasih, kita udah sering nolong. Orang lain kita udah sering nasihati, tapi wah susah, terus kita jadi nggak sabar. Allah juga ke kita gitu. Udah sering, Al-Qur'annya udah diturunin, udah setebel itu Al-Qur'annya, masih juga nanya sana-sini, bingung harus gimana. Loh kok nggak dibaca? Kan Allah udah ngasih. Bayangin ya, udah dikasih semua instruksinya untuk kehidupan, tapi kebingungan di dunia. Dan nanya ke sana ke sini. Nanya ke ustadz, nanya ke semua ya. Tapi di rumah tuh ada Al-Qur'an nggak dibaca gitu. Tapi ya oleh Allah dimaklumi, ya udah nggak apa-apa. Ya, mungkin masih susah baca sendiri, ya udah silakan nanya. Padahal kan kalau kita di dunia, oh kamu nanya terus, capek dong, saya udah bikin manual, saya udah bikin semua keterangan, masih bolak-balik nanya. Kalau kita terhadap anak buah di kantor marah kali ya. Jelas-jelas ditempel, udah aturannya jelas, masih dilanggar. Saya lupa katanya kan. Lupa gimana, wong itu tertera di dinding-dinding kantor misalnya ya, kan peringatannya udah banyak. Nah jadi kenapa kemudian kita harus terhadap orang lain tuh berlaku baik? Karena sebenarnya
kita yang belum baik ini di hadapan Allah, Allah itu tetap aja baik ke kita gitu. Jadi kita pun harus demikian. Baik, alhamdulillah, sahabat sekalian, terima kasih sudah menemani siang ini untuk kita sama-sama tadabbur Al-Quran. Jadi saya bersyukur bahwa sampai hari ini masih tadi ya, dibuat butuh gitu. Ini sebenarnya yang menyampaikan juga tidak kalah butuhnya ketimbang teman-teman ya. Jadi ya Al-Quran itu sudah menjadi syafaat tertinggi nanti di akhirat dan juga jadi panduan penerang jalan untuk kita di dunia hari ini gitu. Jadi semua hal yang kita hadapi di dunia ini pada prinsipnya sudah Allah jelaskan di Al-Quran gitu. Nah, ya semoga kita bisa menjadi hamba-hamba yang Allah tuntun ya, dengan membaca firman-Nya secara lahiriah kita membaca, maka Allah memberi cahaya di hati gitu. Karena mushaf ini dengan membaca Al-Quran yang lahiriah, itu Allah akan anugerahi cahaya Al-Quran yang di hatinya gitu. Jadi kan yang jadi persoalan membaca Al-Quran itu bukan menghafal, tapi bagaimana memindahkan cahaya Al-Quran agar bisa menerangi hati. Sehingga kita dalam mengarungi kehidupan harian itu senantiasa bisa bergerak dengan petunjuk Allah gitu. Jadi orang-orang beruntung itu adalah orang-orang yang terus-menerus berada di atas petunjuk gitu. Ya kita nanti di akhirat pun apapun yang kita lakukan di dunia, kalau atas petunjuk Allah, tentu jadi nggak banyak hisap. Ketika ditanya, kenapa kamu begitu? Ya sesuai petunjuk Allah. Oh ya sudah, gitu kan. Kalau sekarang wah sesuai pemikiran, sesuai ahli ini, ahli itu. Jadi semua ilmu selain Al-Quran itu sifatnya itu ada kebenaran, tapi tidak akan mungkin absolut. Gitu. Tapi kalau Al-Quran itu hakul yakin itu 100% benar. Meskipun kadang-kadang membacanya butuh pertolongan dari Allah juga agar tidak salah tafsir begitu ya. Nah, tapi seminimalnya dengan kita mengkaji seminggu sekali, semoga Al-Quran bisa jadi lebih menarik buat kita semua gitu. Bahwa oh ternyata Al-Quran bisa begitu ya cara membacanya, dan semua termotivasi untuk mencari ayat-ayat kehidupannya sendiri di dalam Al-Quran, dan bisa mengikuti bacaannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, alhamdulillah yang hak dari Allah, yang batil dari saya pribadi. Mari kita akhiri kajian siang ini dengan beristighfar kepada Allah dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaik. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.